Oke, assalamualaikum. Balik lagi sama gue. Ini tambahan dari video sebelumnya. Gue pas baru bikin, gue lupa sebenarnya. Akhirnya ya udahlah, gue bikin video baru lagi ini. Apa namanya? Gue mau ngebahas tentang si Diego Michels. Diego Michels ini yang bikin heboh satu Indonesia karena komentarnya dia. Kronologinya juga banyak banyak versinya. Dan ini menarik banget untuk dibahas gitu. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin lagi, kaos gue masih seperti di video sebelumnya. Lagi banting harga gila-gilaan. 50 ribuan gue jual. Cuman tersisa MXL, double XL, sama triple XL kalau nggak salah. Sama gue juga lupa, sebenarnya gue mau promoin parfum gue. Ini yang 30 milinya, ada yang 50 milinya juga. Pokoknya gue taruh di keranjang di bawah. Kalian kalau mau check out dari situ, nanti langsung masuk ke Shopee gue. Itu juga lagi gue banting harga gila-gilaan untuk akhir tahun ini. Jadi langsung dicek aja dulu ke situ, kalau cocok langsung kalian check out. Oke, Diego Michels ini pertama kalinya gue nonton waktu itu Greg Nocolo sama Bung Toel ini di TV One. Sorry, bukan TV One, apa TV One kalau nggak salah, lupa gue. Itu dia sempat debat di situ. Dia sempat berdebat waktu itu kalau nggak salah ada Greg Nocolo, ada Bung Toel, ada Rico Ceper, sama ada Effendi Gozali kalau nggak salah berempat deh. Mereka debat di situ, kubu kanan, kubu kiri. Terus si Greg Nocolo akhirnya foto sama si Bung Toel. Oke? Diposting lah itu, gue nggak tahu postingnya kapan, tapi kayaknya setelah pertandingan lawan Saudi, diposting sama si Greg Nocolo dan si Diego Michels ini komen. Dia bilang, heboh amat. Kurang lebih ya, gue takut salah kalimatnya. Heboh amat, baru menang sekali aja udah kayak Piala Dunia. Itu bagi gue cukup, memang ini orang dia kayak Justin Hubner-nya sekarang gitu. Memang ini orang cukup frontal, banyak kejadian-kejadian yang dari dia gitu, kontroversi. Dan memang hak dia juga, memang bebas, orang mau ngomong apa itu silahkan aja. Lu mau ngelihina kayak lu mau, itu bebas-bebas aja sebenarnya. Lu mau komentar Allah baru menang sekali, udah kayak juara Piala Dunia, ya itu terserah, itu hak dia. Tapi netizen juga punya hak yang sama untuk berkomentar atas komentar itu juga. Jadi jangan dihakimi. Tapi gue tahu ya, info terakhir kalau nggak salah itu postingannya komennya udah di take down. Gue nggak tahu udah di take down apa enggak. Tapi katanya sih udah di take down. Mungkin nggak kuat netizen bola. Jangan sekali-kali disentuh ya, karena cukup dahsyat itu gelombang serangannya itu lumayan dahsyat dari netizen sepak bola Indonesia. Tapi bagi gue kalau dia mau komentar seperti itu ya nggak apa-apa juga, boleh-boleh aja, tapi ada setiap komentar itu pasti ada resikonya. Oke, yang gue mau poinnya bukan di situ sebenarnya. Poinnya itu memang harus dirayakan gitu. Memang kita harus happy akan hal itu. Menang lawan Saudi itu sepantasnya senang. Kenapa? Karena Saudi ini itu dia bisa salah satu yang terkuat di tim-tim di Jazirah Arab gitu. Sekarang kalau misalkan kita bisa ngalahin Saudi, otomatis kayak Oman, Bahrain, Qatar, Kuwait kayak gitu, ya kita masuk akal untuk kita kalahin semua gitu. Karena Saudi aja nih yang menurut gue raja terakhirnya udah bisa kita kalahin. Berarti yang di bawah dia itu ya sebenarnya bisa kita kalahin juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita terakhir menang lawan Saudi ini itu kalau nggak salah kita nggak pernah menang bahkan. Kita ini terakhir punya prestasi bagus dari dia itu tahun 1983 kalau gue nggak salah. Oke, itu pun seri 1-1, dan 14 tahun sudah kita nggak pernah bisa menang lawan dia. Dan ketika menang, dirayakan. Memang sah-sah aja dirayakan. 14 tahun nggak pernah menang, rayakan. Selain itu juga, yang ketiga adalah dengan kemenangan ini, itu pintu Piala Dunia jadi terbuka lebar lagi. Momentum. Kalau misalkan itu kita kemarin kalah, itu Piala Dunia tuh pintunya segede gini tuh. Kita udah ketutup lah istilahnya. Kalau seri, oke lah, masih segini nih. Tapi karena kita menang kemarin, pintu Piala Dunia terbuka, selebar tangan gue ini. Jadi terbuka gitu, ini positif banget. Dan ini happy, normalnya orang seneng. Masa nggak seneng sih? Gue bingung ya, masa lo nggak seneng ya timnas Indonesia menang lawan Saudi, dan kemenangannya bukan kemenangan yang hoki, yang dari penalti atau dari apapun. Menangnya juga menang yang meyakinkan gitu. 2 gol dengan permainan yang cukup mendominasi, dengan serangan-serangan yang terstruktur, sistematis, bagus banget. Ya perlu disyukuri sih. Gue makanya ngebahas ini karena gue bingung banget ya. Karena ini
harus disyukuri gitu. Terus poin berikutnya adalah ini kalau lu ngelihat lebih dalam lagi ya. Tadi ada beberapa poin gue sampaikan, 4 tuh. Yang berikutnya adalah mental. Pemain bisa ngalahin Arab Saudi, itu mentalnya naik pasti. Oke? Australia lawan Saudi, Australia juga kerepotan. Kita bisa ngalahin Saudi. Next kita akan lawan Australia, pasti mental pemain beda. Kemarin kita sikat tuh Saudi. Sekarang Australia ya tinggal dikit lagi lah. Tentu mental pemain pasti naik. Karena ini pertandingan yang penting juga lawan Australia. Kita bisa ngalahin Saudi, kita bisa ngalahin Australia. Ini adalah 2 pesaing kita untuk di peringkat 2 untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi penting, sepenting itu. Gue heran nih, ini sangat amat penting. Masa lu nggak ngeliat dari sudut yang lain sih? Lu terlalu cetek memandang itu nggak dalam gitu. Harusnya kalau misalkan lu mau ngelihat sesuatu itu telusurin lebih dalam lagi gitu. Bahkan kalau lu mau komen juga resikonya juga telusurin lebih dalam lagi gitu. Oke, poinnya lagi yang terakhir, ini naikin ranking FIFA kita juga. Jadi menang lawan Saudi itu bukannya kita ranking yang nggak berubah, itu ranking kita berubah banget gitu. Jadi banyak hal yang tadi udah gue sampein, ranking FIFA, mental pemain, terus 14 tahun nggak pernah menang, terakhir seri tahun 1983, menangnya juga menang oke lah, mendominasi, 2 angka, negara happy, netizen happy, fans sepak bola yang hadir happy. Dan di sana juga ada gestur-gestur antara supporter kita dan supporter Saudi yang cukup akrab di situ. Bahkan banyak vlogger-vlogger Saudi yang datang. Gue cek satu persatu, mereka takjub banget dengan keramahan dari orang-orang Indonesia, sambutan dari orang Indonesia. Kita berusaha negor mereka, kita berusaha layanin mereka. Ini beribu-ribu hal positif, tapi herannya yang dilihat satu hal kecil yang negatif. Gue agak menyayangkan aja. Cuman itu hak dia, terserah, silahkan aja. Ya kalau lu mau komentar, ya lu harus siap di komentar atas komentar yang telah lu komentarkan. Itu menurut gue. Oke? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.